Nabi wa man sara ala nahjihi waqtafa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, Senin, minggu terakhir dalam bulan Mei. Kita masih diberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak. Misalnya kita bisa datang ke sini on time, kita masih bisa sholat dengan tenang, tidak ada yang mengganggu, kita masih tidur di rumah dengan nyenyak, kemudian kita masih bernapas tanpa alat bantu. Itu sebuah nikmat yang sangat besar diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu patut kita syukuri atas semua nikmat ini. Mungkin kalau kita tengok di rumah sakit, banyak sekali orang butuh pernafasan, butuh napas oksigen bantuan, atau butuh selang-selang yang menyambungkan ke jantung-jantung kita. Itu kita syukuri atas semua yang diberikan Allah kepada kita pada hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada pagi hari ini kita sedikit mengevaluasi. Ramadan telah meninggalkan kita. Jangan sampai amal perbuatan yang selalu kita rutinkan di Ramadan kita pun tinggalkan. Sedikitnya ada beberapa amalan yang harus kita pertahankan, harus kita perjuangkan. Paling tidak di waktu yang cuma 15 menit atau sampai 16 menit, saya akan menyampaikan ada 2 atau 3 amalan yang harus kita perjuangkan, kita pertahankan. Pertama adalah as-shalah. Sholat, bukan simpang sholat, bukan apa itu, sholat simpang benar. Sholat di sini artinya sholat. Kenapa kita harus pertahankan sholat walaupun di luar Ramadan? Karena perintah sholat tidak hanya di Ramadan. Kalau Ramadan kita malam sampai ada tarawih, sampai ada tahajud, sampai ada witir, kita laksanakan juga di bulan-bulan yang lain. Kenapa kita harus pertahankan sholat? Karena kelak di yaumul qiyamah awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumul qiyamah as-shalah. Kelak di yaumul qiyamah amalan pertama yang dihisab itu adalah sholat. Dan kenapa kita harus perjuangkan sholat di luar bulan Ramadan? Karena dulu ceritanya ketika Rasul menerima perintah sholat, ketika Isra Mi'raj, Allah menginginkan hambanya sholat berapa kali? Khamsuna marrah, 50 kali. Seharusnya kita ini diperintahkan sholat sehari 50. 5 saja kita sering terlambat, apalagi sampai 50. Kita habis kantor dijeprin sholat, nanti siang sholat, zuhur sholat, seperti itu. Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Bahwa seharusnya saat ini meskipun kita di kantor, hati kita selalu teringat kepada Allah, atau kita perbanyak dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ada hadis yang sangat mengena sekali. Afqalus sholat alal munafikina ya sholatul fajri wa sholatul isya. Sholat yang paling berat bagi kaum munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Nah, ada kalimat setelah ini yang sangat dahsyat sekali. Lau ya'lamuna ma fihima, seandainya manusia dipertontonkan pahalanya, ditampakkan pahala sholat 2 ini, la atau huma walau kana habwan, maka mereka akan datang sampai mereka merangkak. Ini seandainya ditampakkan pahala subuh sama isya. Saya dulu jadi teringat tahun 2013 awal itu ada fenomena yang viral sekali. Ada di Riau, ada di Bekasi, ada di Jogja, ada di Bengkulu. Siapa yang sholat 5 waktu tidak terlambat, maka dia akan dapat umroh. Yang di Jogja akan dapat haji. Terus ada yang dapat mobil yang PNS. Ada itu dulu sempat ada cerita seperti itu. Tapi tidak ada satupun yang memberitakan bahwa ada sampai orang merangkak mendatangi masjid. Nah, itu menunjukkan bahwa apa? Dari hadis ini tampak bahwa pahala sholat subuh, pahala sholat isya itu lebih besar daripada semua hadiah yang dijanjikan oleh takmir
tersebut. Itu sudah mobil, sudah haji, sudah umroh, tapi tidak ada orang yang sampai rela merangkak mendatangi masjid. Padahal hadis ini bunyinya, seandainya ditampakkan pahala subuh sama isya, maka manusia akan rela datang walaupun sampai merangkak, bunyi hadis ini. Jadi ada jamaah di masjid kami, masjid Darussalam itu, orangnya jauh sekali. Setelah pernah saya ikuti, bukan ikuti ya, kebetulan tahu rumahnya. Ternyata rumahnya itu rumah panti asuhan yang ke arah Avandi. Dia sholatnya ke dalam, ke Sidomulyo. Bayangkan maksudnya apa yang bisa kita ambil dari cerita orang ini? Orang ini kadang sampai malu karena sholatnya dia lebih duluan datang. Dia pakai motor gitu. Subuh, maghrib, istiqomah sekali. Nah, maksudnya apa? Saya bicara seperti bukan berarti sholatnya paling bagus, tidak. Justru kadang kita malu. Kadang kalau masalah ibadah kita harus tengok ke atas. Kalau masalah ibadah kita tengok ke atas. Orang tadi itu kalau subuhnya aja pertama atau lebih dulu, berarti dia mempersiapkan dari rumahnya sangat prioritas. Jadi dia udah siap-siap wudunya, mungkin dia sudah siap sholat malam sebelumnya, baru dia berangkat. Padahal jaraknya dari rumah saya hitung ke Simpang Benar itu aja 2 kiloan. Kalau ke kiri berarti hampirlah 3 kilo. Dan itu dia rela terus. Kadang balik di mana? Aina nahnu min haula. Katanya kalau di misalnya di mana kedudukan kita dibanding mereka itu. Mereka sampai rela memprioritaskan sholat. Bahkan mungkin di otaknya hidup di dunia ini menunggu sholat. Ada kalimat-kalimat seperti itu mungkin di meme atau di screenshot bahwa hidup ini hanya menunggu sholat. Kalau dia sudah memprioritaskan sholat, meskipun jauh dia dulukan. Nah, itu salah satu bunyi hadis yang mungkin mengena di hati kita. Ada juga dikatakan afdhalus sholat ba'dal faridah sholatul lail. Sholat yang paling baik setelah 5 waktu adalah sholat malam. Nah, makanya kenapa sih orang-orang lu rela sampai ngantri sembako 500.000, rela 300.000 diantri panjang, tapi kita nggak pernah dengar ada orang rela antri panjang untuk sholat subuh, untuk wudu isya. Karena mereka, kebanyakan manusia tidak merasa bahwa semua ini pahalanya nyata. Pahala yang dijanjikan Allah yang nggak sengaja nggak dinampakkan ini nyata, tapi hanya terasa bagi orang-orang yang punya imannya kuat. Makanya di Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Sengaja amal ibadah itu sama Allah nggak dinampakkan. Hanya orang-orang yang yakin bahwa ini ada pahalanya, dialah yang berangkat. Tapi kalau enggak, ini semua ghaib, abstrak. Pahala semuanya itu abstrak, ghaib. Banyak orang makanya tidak terasa, biarinlah. Karena nggak bernilai, nggak tampak, nggak bisa dinikmati langsung. Nah, yang kedua, nanti kita korelasikan dengan ibadah yang kedua. Yang kedua adalah qiraatul Quran. Ada hadis juga yang sangat bagus sekali. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Dan satu kebaikan itu dilipatkan oleh Allah 10 pahala kebaikan. Wala aqula, kata Rasul, wala aqula alif lam harfun. Dan aku tidak katakan, kata Rasul, alif lam itu satu huruf, tapi alifu harfun, alif satu huruf, wal lamu harfun, wal mimu harfun. Tapi Allah mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, di sini Allah selalu mengatakan dalam surat yang lain, man ja'a bil hasanah falahu asru amsalihha, bahwa setiap satu kebaikan Allah itu selalu melipatkan 10 sampai 700. Dalam hadis yang lain dikatakan kullu bani Adam yudha'afu bi asri amsalihha ila sab'i mithal dhi'fin. Setiap amal bani Adam, manusia maksudnya di sini, itu selalu dikalikan 10 sampai 700 kali lipat pahala. Nah, itu udah hukum acara bagi kita. Makanya kalau kita hitung-hitung lagi, baca Quran tadi, kita Ramadan selalu ingin hatamkan. Kalau bisa di luar juga kita hatamkan Quran.
perkara perintah itu nggak hanya dalam Ramadan saja. Coba kita hitung. Dalam satu halaman itu setidaknya ada 15 halaman. Satu halaman Quran itu ada 15 baris. Satu baris itu kalau kita hitung 30 sampai 35 huruf. Coba taruhlah 30. 30 kalikan 15. Nah, terus habis itu dikalikan 10. Saya pernah ngitung itu hasilnya 5.000. 10 kali 15 kali 30-an itu hasilnya 5.000. Itu satu halaman. Kalau satu juz berarti dikalikanlah sekitar 10 atau halamannya berarti 10 itu 20 berarti itu sekitar 100.000. Nah, kalau kita kalikan 30 juz, itu hampir 3 juta. Itu kalau hitungan pahala ya, kalau kita komersil menghitung pahala. Kalau kita dikomersilkan menjadi uang, pasti akan berputar. Tapi Allah sengaja, ini yang tahu, ini karena baik aja kan kita share di sini kan. Karena ini semua nominal yang dikatakan Allah bahwa 10 sampai 700 dilipat gandakan. Nah kalau sudah tahu kita akan terasa, oh ternyata baca Quran ini ada pahala. Dan kita harus tolabus thawab indallah. Kita berharap Allah lah yang mengajar kita. Ya, seandainya ini didominalkan menjadi 3 juta cash, setiap hafal baca Quran selesai 3 juta, maka akan sangat banyak. Karena itu tadi pahala sama Allah semua digoibkan, bukan perkara aja yang goib ya. Jadi pahala juga sama Allah digoibkan, diabstrakkan. Tapi bagi orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, bahwa pahala-pahala tadi ghaib, dia akan tetap kuat, dia akan tetap membaca. Kemarin waktu nuzul Quran, Pak Putra mengatakan bahwa orang yang susah baca Quran pun pahalanya besar. Benar, ada katanya al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Orang yang pandai baca, orang yang pandai menghafal, kelak dibangkitkan bersama malaikat yang mulia, yang khusus, ma'asafaratil kiramil bararah. Walladzina yaqra'una al-Qur'an wa yata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajrun. Tapi orang-orang yang susah payah bacanya, kemarin kita tadarus, ada yang lancar, ada yang sedang, ada yang susah. Hadis ini menceritakan semuanya itu. Ya, al-mahiru bil Qur'anil Karim ma'asafaratil kiramil bararah. Yang pandai bacanya Quran kelak dibangkitkan bersama malaikat. Tapi yang bacanya ya tak itu dia tersendat-sendat, tidak lancar. Wa huwa alaihi syaqun, tetapi dia terhadap itu sungguh-sungguh. Dia syaqun, terhadap itu sungguh-sungguh istiqomah. Falahu ajroni, baginya 2 pahala. Dikalikan nanti 10 seperti hitungan tadi. 2 pahala itu apa? Pertama pahala membaca Al-Quran, yang kedua pahala istiqomahnya. Makanya kalau memang kurang lancar, jangan menyerah. Hadis ini mengatakan walaupun kurang lancar, bacalah terus. Saya punya ibu susah dulu bacanya, tapi dia terus baca. Dan ternyata ada hadis seperti ini, melegakan beliau. Jadi kalau bacanya masih berbata-bata, terus. Karena yang kemarin bacanya lancar, pasti dia punya kisah belajar yang lebih keras daripada yang lain. Yang bacanya kemarin keras, lancar, pasti dia dulu awalnya juga terbata-bata. Tidak ada yang lahir langsung bacanya lancar. Nah, untuk itu hadis tadi semoga memotivasi kita, walaupun bacaannya yang tidak lancar, tetap terus. Lama-lama Allah akan melihat. Lama-lama lidah kita akan dilunakkan terhadap bacaan Al-Quran. Kenapa kita harus baca juga di bulan yang lain? Iqra'ul Quran, kata Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena kelak di yaumul qiyamah dia akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Yang terakhir puasa, ya, as-shaum. Di hadis dikatakan man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal fakana kasyamid dahri. Nah, barang siapa puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia setara dengan puasa
1 tahun. Ini hitungannya sama seperti tadi. Kenapa kok seperti 1 tahun? Karena puasa 1 bulan sama Allah dilipatkan 10 menjadi 10 bulan. Kemudian Syawal 6 hari dikalikan 10 oleh Allah menjadi 60 hari. Jadi 60 hari itu setara 2 bulan. Makanya 10 bulan ditambah 2 bulan sama dengan 12 bulan atau 1 tahun. Jadi ini adalah promo yang diberikan oleh Allah. Seandainya promo itu di mall, di swalayan, pasti kita akan buru-buru ngantri. Tapi lagi-lagi Allah menutupi pahala itu tidak nampak. Ya, pahala itu abstrak, tidak nampak, gaib. Makanya bagi orang-orang yang punya iman yang kuat, saya akan puasa. Ya, karena ini akan ada pahalanya kelak ditimbang di yaumil qiyamah. Ya, itulah dan yang paling akhir ada satu hadis yang sangat indah sekali, panjang dia dan saya tidak hafal. Tapi di situ dikatakan falamma khalasul mu'minuna 'alan nar, setelah kelak di yaumil qiyamah para kaum mukmin itu selesai urusannya, sebagian dimasukkan surga, sebagian dimasukkan neraka. Ditimbang saat itu bisa jadi amalan baiknya 50,2, amalan buruknya berarti 49,8. Berarti dia masuk surga, amalan baiknya. Seandainya ditimbang kelak di yaumil qiyamah, amalan buruknya lebih berat daripada amalan baiknya, dia maka masih akan masuk neraka. Kelak gambaran kita ini bunyi hadis di Bukhari Muslim dikatakan setelah semuanya nanti dihitung, kemudian sudah yang masuk surga, masuk neraka. Bagaimana pertanyaan? Bagaimana yang 50-50? Nah, itu ada juga di surat Al-A'raf ayat 45 sampai 50. Nanti dia akan ditunggukan di tengah. Makanya Al-A'raf bangunan yang tinggi, di situ dia tidak akan masuk neraka, tapi menunggu untuk masuk surga. Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan timbangan saat itu benar-benar valid dan detail. Makanya ceritanya dalam hadis ini, ketika salah seorang sahabat masuk surga, kemudian dia mengatakan, "Ya Rabb, mana si fulan? Dulu dia kanu yusalluna ma'ana. Dulu dia sholat selalu bersama kami. Kanu yahujjuna ma'ana. Dia dulu haji bersama kami. Kana yasumuna ma'ana. Dulu dia puasa bersama kami. Tapi kok dia sekarang nggak ada di sini?" Nah, dia di saat itulah orang semelas-melasnya, sengemis-ngemisnya meminta kepada Allah. Kemudian Allah merintahkan malaikat, "Akhriju man araftum." Disuruh gitu. Jadi orang yang masuk surga tadi itunya orang soleh ya, karena sudah pahalanya banyak. Malaikat keluarkan siapa yang diketahui oleh si orang soleh ini. Akhirnya dia melihat ke neraka. Dilihat sana, kenapa kok di sini? Wahai fulan, amalan ibadahku kalah sama amalan jelek saya. Jadi timbangan buruk saya lebih berat daripada amal perbuatan saya. Nah, tapi karena gara-gara sahabat yang soleh tadi, dia bisa diambil, dikeluarkan oleh Allah. Di hadis itu dikatakan mereka ada yang sudah direndam air panas sampai betis, ada yang sudah sampai lutut, ada yang sudah sampai pinggang, diangkat gara-gara kawan-kawan yang baik, kawan yang baik ini. Nah, apa hadis ini yang bisa kita ambil? Bahwa kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Yang sebentar ini marilah kita kumpul dengan orang yang baik, orang yang soleh. Jangan ada sampai ada yang viral itu, ini partner in crime katanya. Nah, kita kalau bisa jangan cari partner in crime. Apa kebaikan? Partner in goodness. Ya, partner in goodness. Nah, carilah partner atau kawan itu yang mengajak kita kepada sholat, kepada puasa, kepada sedekah. Boleh kita bercanda, tapi carilah kawan yang benar-benar mengingatkan kita. Benar-benar kalau lihat dia, ingatnya surga aja. Nah, carilah. Kalau tidak ada di PA ini, cari di tetangganya. Kalau nggak ada yang tetangganya, cari di masjid-masjid. Kalau nggak ada, cari yang di rumah kita. Bikin orang yang di rumah kita itu benar-benar partner dalam kebaikan. Ya, bisa kalau
sudah menikah pasangannya, kalau yang belum ya adiknya, ya ibunya, ya bapaknya, semua itu bisa mengajak kita menghantarkan kepada surga. Dan kelak jika mereka masuk surga, na'udzubillah momennya kita tidak, barangkali kita mendapat syafaat dari orang-orang yang soleh, atau kita ditakdirkan Allah kelak menjalani kematian menjadi orang yang soleh, kita bisa mengajak kawan kita yang dulunya di dunia kita berjuang bersama-sama, bercita-cita dalam kebaikan, menggapai surga, satu majelis bersama, kita ajak dia untuk masuk ke dalam surga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan dalam ketaatan, keistiqomahan dalam ibadah, dan keistiqomahan dalam beramal soleh. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ya, akhir bulan soalnya.